Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Minggu 2 Juli 2023, berjudul Dia Mengaruniakan Roh-Nya atas hambanya. Ayat intinya terdapat di dalam Yesaya 42 ayat 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Dia Mengaruniakan Roh-Nya atas hambanya, adalah sebuah panggilan kehidupan yang praktis agar kita senantiasa menunjukkan sukacita pelayanan sebagai faktor yang menunjang kebahagiaan sejati dan sarana untuk memulihkan hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal dengan sesama sebagai berikut. Pertama, bukti bahwa Dia mengaruniakan Roh-Nya atas hambanya bila mana para hambanya itu dengan senang hati membawa firman Allah yang teguh kepada banyak orang. Kita harus pergi kepada orang banyak membawa firman Allah yang teguh, dan bila mana mereka menerima firman itu, maka Roh Kudus akan datang. Tetapi Ia selalu datang seperti yang telah saya katakan sebelumnya, dalam cara yang layak baginya pada pertimbangan orang banyak. Dalam khotbah kita, nyanyian kita, dan segala kegiatan rohani kita harus menyatakan keanggunan dan keagungan serta rasa takut yang saleh yang menggerakkan setiap anak Allah yang sejati. Kedua, bukti bahwa Dia mengaruniakan Roh-Nya atas hambanya bila mana para hambanya bekerja menginjil di kota-kota tetapi tidak bermukim di dalamnya. Sebagai umat Allah yang memelihara hukum, kita harus meninggalkan kota-kota. Seperti Henokh, kita harus bekerja di kota-kota tetapi tidak bermukim di dalamnya. Ketiga, bukti bahwa Dia mengaruniakan Roh-Nya atas hambanya bila mana para hambanya bekerja dalam namanya demi keselamatan orang-orang yang sesat. Setiap jiwa yang telah diselamatkan oleh Kristus dipanggil untuk bekerja dalam namanya demi keselamatan yang sesat. Pekerjaan ini telah diabaikan di Israel. Bukankah sekarang ini juga diabaikan oleh mereka yang mengaku pengikut Kristus? Keempat, bukti bahwa Dia mengaruniakan Roh-Nya atas hambanya bila mana para hambanya senantiasa bekerja bagi Kristus dengan sungguh-sungguh. Semua orang akan ada sesuatu untuk dilakukan. Tak perlu ada yang merasa bahwa tidak ada tempat di mana dia dapat bekerja bagi Kristus. Juru Selamat menyatukan dirinya sendiri dengan setiap anak manusia. Kelima, bukti bahwa Dia mengaruniakan Roh-Nya atas hambanya bila mana para hambanya mempunyai misi yang amat penting yang tak dapat diabaikan atau diwakilkan kepada orang lain untuk melakukannya. Telah dibagikan pekerjaan kepada setiap orang dan seorang tidak dapat menggantikan yang lain. Setiap orang mempunyai misi yang amat penting yang tak dapat diabaikan atau disepelekan, sementara kegenapannya mencakup kebutuhan sesuatu jiwa. Mengabaikannya berarti memusuhi seseorang yang telah ditebus Kristus dengan kematiannya. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.